Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi informasi, digitalisasi pengelolaan aset tanah menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. Aset tanah merupakan salah satu kekayaan negara daerah yang memiliki nilai strategis, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan data aset tanah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang dijumpai antara lain adalah ketidaksesuaian antara data aset yang tercatat dengan kondisi aktual di lapangan maupun kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Belum optimalnya penggunaan teknologi geospasial juga menjadi tantangan dalam menata sistem informasi aset yang berbasis wilayah dan peruntukan ruang. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan sebuah langkah strategis yang mengarah pada integrasi dan penguatan basis data aset tanah melalui pendekatan berbasis spasial yang diselaraskan dengan tata ruang Kabupaten Tanah Tidung. Melalui program Sinar Data, sinkronisasi dan integrasi data aset tanah, diharapkan lahir sistem informasi aset tanah yang mampu menggabungkan data tekstual, legalitas, serta peta spasial dalam satu kesatuan yang dapat dimanfaatkan sistematis dan legal, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan peruntukan ruang yang lintas sektor untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengamanan aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irafik, asal pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 16 tahun 2025 dengan MBH 22 yang diselenggarakan oleh Puslatbang KNP LAN Makassar. Aksi perubahan kinerja organisasi adalah salah satu mata pelatihan kepemimpinan administrator. Untuk itu, saya selaku pejabat administrator, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman diharapkan mampu mengaktualisasikan kepemimpinan dalam mengelola perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam hal ini, melalui aksi perubahan yang saya lakukan yaitu sinkronisasi dan integrasi data aset tanah yang disingkat Sinar Data. Untuk lebih jelasnya aksi perubahan tersebut, mari kita simak video berikut. Strategi yang dilakukan dalam penyelesaian dalam aksi perubahan, Sinar Data, ini menawarkan terobosan baru dengan pendekatan inovasi integrasi spasial. Langkah ini merupakan penggabungan data aset tanah dengan data tata ruang RT/RW melalui sistem informasi geografis GIS, sehingga menghasilkan peta tematik aset pemerintah yang akurat, interaktif, dan dapat digunakan lintas sektor. Dari pengelolaan manual ke digital spasial, dari data terfragmentasi ke data terpadu, dan dari pemisahan ke integrasi dengan tata ruang. Model sinkronisasi lintas organisasi perangkat daerah. Langkah ini merupakan mekanisme koordinasi bersama yang menjamin keterlibatan aktif OPD teknis BPKAD, Bapeda, PUPR, bagian pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional dalam setiap tahap validasi dan penguatan data aset yang diperkuat dengan peraturan Bupati. Untuk mencapai arah perubahan yang telah dirumuskan dalam aksi perubahan Sinar Data diperlukan tahapan-tahapan ini dituangkan dalam bentuk milestone, yaitu tonggak-tonggak capaian utama yang menunjukkan kemajuan aksi perubahan dari waktu ke waktu, disertai dengan kegiatan-kegiatan strategis pendukung di setiap fase implementasi. Milestone dalam aksi perubahan, Sinar Data. 1. Membentuk tim efektif. 2. Membentuk alur kerja dari identifikasi data aset tanah. 3. Membangun komitmen bersama dengan stakeholders. 4. Identifikasi awal data aset tanah. 5. Melakukan tinjauan lapangan. 6. Menghimpun data koordinat melalui aplikasi pemetaan. 7. Melakukan sosialisasi dengan stakeholder terkait data yang telah dihimpun. 8. Pemantauan dalam sinkronisasi data. Aksi perubahan Sinar Data telah melahirkan hasil-hasil nyata yang membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Lebih dari sekadar pembaruan data, kini aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung yang berjumlah 261 aset tanah, yang sebelumnya tersebar dan tidak terkelola secara maksimal telah berhasil dihimpun, dipetakan, dan disusun dalam basis data digital yang terintegrasi. Kolaborasi antar instansi, termasuk dengan kantor pertanahan, menjadi kunci keberhasilan sinkronisasi dan validasi data, memperkuat keabsahan dan perlindungan hukum terhadap aset Pemda Kabupaten Tanah Tidung. Aksi perubahan sinkronisasi dan integrasi data aset tanah yang saya laksanakan merupakan wujud konkret penerapan materi-materi yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Pertama,
Mata pelatihan manajemen perubahan sangat berperan dalam membekali saya untuk mengelola proses perubahan yang terjadi akibat integrasi sistem data aset tanah. Kedua, mata pelatihan manajemen kinerja memberikan pemahaman tentang pentingnya pengukuran kinerja berbasis hasil. Ketiga, mata pelatihan pelayanan publik memberikan perspektif bahwa pengelolaan aset yang baik adalah bagian dari pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Terakhir, mata pelatihan kepemimpinan ASN menguatkan kapasitas saya sebagai agen perubahan di organisasi. Dengan sistem informasi aset yang terintegrasi, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung kini dapat dengan cepat memetakan aset, merencanakan pemanfaatannya, serta menghindari tumpang tindih atau kehilangan aset akibat data yang tak akurat. Aksi perubahan ini memberikan manfaat jangka menengah, yakni diarahkan melakukan proses sertifikasi aset-aset pemerintah daerah atau proses legalitas aset, dan manfaat jangka panjang diarahkan pada bagaimana dari aset pemerintah tersebut dapat dikelola sehingga dapat menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah menetapkan kawasan ekosistem mangrove pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Tidung Pasal 32 seluas 19.128 hektar. Bila ditotalkan luasan mangrove Kabupaten Tanah Tidung berdasarkan data GIZ di wilayah HPL dan hutan produksi dan kawasan konservasi seluas 54.494,33 hektar. Keberlanjutan ekosistem mangrove memerlukan regulasi yang jelas, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam konservasi dan pengelolaan. Dengan begitu, keberadaan mangrove tidak hanya memberikan manfaat ekologi seperti perlindungan pantai dan penyerapan karbon, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan PET secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibrahim Ali, Bupati Tanah Tidung, dengan penuh rasa bangga dan apresiasi yang tinggi menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Irapik, Kepala Bidang Tata Ruang, berupa sinkronisasi dan integrasi data aset daerah yang disingkat Sinar Data, yang dilaksanakan dalam kerangka pengembangan kompetisi di Lembaga Administrasi Negara LAN Makassar. Semoga aksi perubahan ini menjadi inspirasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi satu tonggak penting dalam mewujudkan Tanah Tidung maju sejahtera dan berdaya saing adil. Saya Hadi Arianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanah Tidung. Saya Haji Erson Shah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung. Saya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Tidung. Saya Muhammad Sarif selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung. Saya Muhammad Irwan Kurniawan SHUD, Camat Sesaret Hilir, Kabupaten Tanah Tidung. Memberikan dukungan penuh kepada Saudara Irapik. Menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Irapik. Memberikan dukungan apresiasi yang penuh kepada Bapak Irapik. Memberikan dukungan penuh atas aksi perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Pak Irapik. Dengan ini menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap aksi perubahan yang diinisiasi oleh Bapak Irapik SHUD dalam melaksanakan aksi perubahan yang berjudul Sinar Data, Sinkronisasi dan integrasi data aset tanah. Itulah tadi video implementasi dari aksi perubahan, sinkronisasi, dan integrasi data aset tanah, Sinar Data. Semoga aksi perubahan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola aset tanah yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi, serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Kabupaten Tanah Tidung. Tanah Tidung Nurkubar, Tanah Tidung Penyowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.